Sejarah, bagaikan tinta pada kertas, akan selalu melekat pada jati diri bangsa. Sebagai ilmu yang menghidupkan kembali peristiwa masa lalu untuk dipelajari, terselip semangat dan gairah demi kebebasan masa kini. Salah satunya yakni melawan penjajah. Di antara perlawanan dan peperangan yang menghias permukaan bumi, Perang Aceh lah yang menggemarkan tanah, air, dan bangsa. Ayo semuanya jalan, jangan ada yang lambat. Duh, kenapa sih kita harus datang ke museum ini? Sudah ayah, kan kita juga jarang study trip keluar sekolah kayak gini. Iya, aku tahu. Tapi setidaknya ke tempat yang sepi. Coba lihat sekelilingmu malah. Tempat ini terlalu ramai. Ada apa ini? Sudah ibu bilang jalan, jangan banyak bicara. Maaf bu. Iya, maaf juga bu. Tunggu dulu, Perang Aceh, apa itu? Ya ampun ayah, kamu orang Aceh, tapi kok nggak tahu sih? Jangan salahin aku dong, memang aku nggak tahu. Jadi anak-anak, di depan kalian ini adalah monumen foto Perang Aceh, salah satu perang terlama di Nusantara. Perang ini terjadi karena apa, Bu? Perang Aceh terjadi karena kegigihan rakyat Aceh untuk menentang penjajahan Belanda sepanjang tahun 1873 hingga 1904. Sekarang keluarkan buku catatan kalian karena ibu akan mulai menjelaskan peristiwa ini. Baik bu. Kekayaan alam yang membentangi permukaan darat turut membuat orang takluk dengan mudah. Di antara seluruh bangsa di muka bumi, Indonesia menjadi salah satu negeri yang berlimpah akan kekayaan ini, sehingga menjadi sasaran utama Belanda. Indonesia yang meliputi berbagai daerah dalam kawasannya diteror tiada henti. Aceh salah satunya. Sebagai pusat perdagangan yang ramai dan strategis, kelimpahan Aceh akan kekayaan pelosok alam menjadi surga bagi Belanda. Maka, di suatu kediaman Aceh yang harmonis, disitulah cerita ini bermula. Selamat benga, Rayu. Lah, Agam, selamat benga. Kok tumben datang pagi-pagi? Iya toh, ini saya barusan panen rempah-rempah. Waktu selesai panen, saya langsung ke sini buat kasih ke Rayu. Ya ampun, terima kasih Agam. Toh, kamu tidak perlu ribet-ribet datang kemari. Tidak apa-apa, Rayu. Biar Rayu tidak perlu capek-capek lagi. Oh iya, Agam, nanti siang kamu sibuk? Tidak, Rayu. Memangnya ada apa? Kalau itu, ikut saya ke Pantai Ulele ya. Wah, boleh, Rayu. Kalau begitu, saya jemput nanti siang ya. Saya pergi dulu, Rayu. Terima kasih lagi Agam atas rempah-rempahnya. Kehidupan rakyat Aceh selalu dilukis keharmonisan dan persatuan. Namun, jauh di bentangan samudera luas dan di atas goyangan ombak laut, Belanda perlahan-lahan merakit rencana mereka untuk menaklukkan Aceh. Verdrag! A pact of too many limitations and too many disadvantages. I should have known we were fooled by those British vermins. Wait, hold on a second. Lollavac! Yo, Almain, reporting for duty. Give me a report. Don't disappoint me and tell me right in front of my face that we are close to the surface. Aren't we? Yes, sir. We are approximately 1 hour from Bay. It's taken. Tell Audrey to therefore commence our grand scheme 20 minutes before reaching the bay. Very well, sir. But are we really sure we're going against the Traktat Pact? What is that? Ha! Wait, sorry, do I need ear medications or did I just heard nonsense? Did your little encephalon suggest that we should let our chances go to waste? No, sir. Forgive me for asking, sir. Then get out of here, you scum! Yeah, Almain. Aceh, shall you wait for our plan to conquer all of your lands? And we
can finally be one step away from glory, prosperity, all that! Long live the Duchess Emissary! Ketertarikan Belanda terhadap Aceh terlalu besar untuk membungkam niat mereka, sehingga Traktat London pun tidak menjadi halangan bagi mereka yang telah menanam motivasi penguasaan tersebut. Oleh karena itu, dengan persenjataan yang lengkap, Belanda melaksanakan tujuan mereka saat meraih pantai Cermin Ulele untuk menaklukkan Aceh. Ayo Agam, kita cari dagangan lautnya. Rayu rencananya mau beli apa? Tumben bersemangat sekali. Saya mau membeli tangkapan ikan dari wilayah lain. Kalau begitu, ayo coba kita tanya warga sana. Permisi, kami mau tanya. Oh, halo, ada apa ya? Jadi, kami mau... Hah? Apa itu di permukaan laut? Ha! Sepertinya itu... Op my deken! Tes klaar! Schieten! Lari! Rayu! Astaga! We need more bullets! Keep raiding the shore with more bullets! Ya! Amen! Halt! Anchor the bay, and let's finally proceed with our land-based assault! Yeah, Alderman! Everyone, all hands on deck! Keindahan pantai Cermin Ulele telah dihujani oleh serangan dadakan Belanda. Dipenuhi tekad dan semangat yang membara, Belanda terus memperluas serangan mereka ke pertahanan Aceh selanjutnya, Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Iya, Sultanku. Namun, sudah waktunya kita kembali ke istana. Iya, saya tahu. Tapi saya juga perlu... Tolong! Suara api itu? Syarifah? Apa yang terjadi? Sultan, berdiri di belakangku. Sultan! Belanda menyerang pantai! Apa? Bagaimana bisa? Saya tidak tahu, namun saya yakin para prajurit Belanda sedang menuju ke tempat ini dari pantai. Lihat, ada seseorang di semak-semak sana! Panglima, siapkan semua senjata yang kita punya. General, it looks like we have arrived. All you men, follow me from behind! Semua ke posisi. Advance! Now! Serang mereka! Allahu Akbar! Why can't you? Jangan sesekali menginjakan kakimu di negeri ini. No, General! Jenderal, atasan mereka telah dibunuh! Kerja yang baik, Sultan. Someone, check the general's condition! The general is dead. All soldiers present retreat at once. We can't lose like this. Ladefak, deliver our final blow towards the mosque. Yes, ma'am. In 2, 3. Bunyi apa itu? Tidak, pihak Belanda telah menembak masjid. Kita harus pergi dari sini. Tempat ini sudah mulai terbakar. Akhirnya, Masjid Raya Baitur Rahman jatuh ke dalam tangan Belanda pada 14 April 1873. Meskipun begitu, kematian Mayor Jenderal Koller menjadi kehilangan yang besar bagi Belanda, sehingga mereka pun harus berlayar balik dan menghubungi bala bantuan yang ada. One of Aceh's centers has finally fallen. But we lost the General amidst the fight. Don't you worry, the headquarters will send someone new to take over. Probably. Someone new, huh? Ladefak! Reporting on duty. I'm sure you've been informed that General Koller has fallen amidst the waging war on land. Yes. And I'm confident you've already been informed of a new replacement, haven't you? Yes, I've just been informed. Just cut to the chase. Who's our new? It is I,
I'm the one the headquarters had sent. General von Sweden! I've just arrived from Batavia. Truthfully, the loss of General Koller is saddening. But I know y'all won't disappoint me, right? Very well. Prepare the ships. We must not waste any more time. Aceh is only a few steps away from our hands. Dengan bala bantuan yang baru, Belanda akhirnya melanjutkan penyerangan mereka untuk melemahkan pertahanan Aceh dan menguasai keseluruhannya. Sehingga mereka pun lanjut memperluas penguasaan mereka ke pertahanan Aceh selanjutnya, Istana Sultan Aceh. Berikan progres rencana kita untuk mengalahkan Belanda. Hormat Sultan, kami sudah merencanakan beberapa siasat. Baik, kita harus ingat bahwa Belanda tidak akan menyerah begitu saja, meskipun kita telah membunuh jenderal mereka. Jika begitu, ini progres kami, Sultan. Junior, jelaskan bagian rencana ini. Baik, Sultan. Bagian ini kami Ada apa ini? Tolong! Syarifah, apa yang terjadi? Belanda menyerang pertahanan istana. Sekarang juga? Panglima, kita harus bergegas melaksanakan siasat ini. Baik, Sultan. Sekarang, Syarifah! Well. What do we have here? lindungi Sultan. Tidak, Sultan. Berani-beraninya kalian kembali lagi ke wilayah ini, menyelinap masuk ke istana dan menembak sultan kami. Sampai cucuran darahku habis, aku tidak akan membiarkan kalian menang. How pitiful. Soldiers, advance. Istana Sultan Aceh pun ikut jatuh ke dalam tangan Belanda pada 24 Januari 1874. Pasukan Belanda semakin hari semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, seluruh pejuang-pejuang Aceh yang tersisih tetap semangat dan tidak gentar terhadap perlawanan ini. Dengan penuh tekad dan gairah yang membara, mereka terus melanjutkan peperangan mereka hingga meluas ke Melabo Aceh yang dipimpin oleh tiada lainnya selain Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, para pejuang legendaris dari negeri Aceh. Semuanya yang ada di sini, pandang saya sekarang. Kita semua yang berdiri di sini harus tetap mengibarkan semangat sejati. Demi Aceh. Demi Aceh. Pada peperangan hari ini, biarkan hasrat kalian yang mengendalikan pertarungan. Ingat, kerjaan kita sudah diambil alih oleh Belanda. Dan raja kita, Sultan Masya yang kedua, sudah Mati. Sultan kita telah mati setelah terbunuh oleh pasukan Belanda. Astaga, Sultan! Belanda telah menghancurkan pantai kita, kerajaan kita, dan sekarang raja kita telah mati. Apakah kalian ingin terus ditindas seperti ini? Tidak! Maka bertarunglah hingga akhir. Kita harus menyebar dan meluaskan pertahanan kita sampai Molobong, lalu merebut kembali hak milik kita. Berhenti! Semuanya, ke posisi kalian masing-masing. Peperangan sudah menanti. Halt! All you men! Positions! Now! Demi Aceh. Balls on! Serang! Allahu Akbar! No! Bridge! Jangan pernah lelah memperjuangkan Aceh. Good for nothing. General, it is difficult for us to dismantle the strategy of these people. You know what? For once, you're actually right. Everyone, retreat! Oh, you primates win this time. But wait till I get my revenge, and you all shall perish. Siasat Aceh untuk mengalahkan Belanda pun berhasil. Namun, ancaman Belanda masih menempel dengan lekat di udara. Perlahan-lahan, perayaan rakyat Aceh pun segera berubah menjadi kekhawatiran akan rencana Belanda selanjutnya. Meskipun kita menang dalam peperangan Meulaboh,
namun Belanda pasti akan lebih licik. Tetapi, taktik apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika kita mengirim utusan untuk menghampiri Belanda? Kita hanya perlu berpura-pura menyerah karena takut akan ancaman mereka di Meulabo. Itu bukan ide yang buruk. Tapi, siapa yang akan kita utus? Aku saja akan menghampiri mereka. Aku pun ikut bersamamu, tuanku. Aku juga akan ikut. Tapi tunggu dulu, sepertinya itu adalah taktik yang bodoh suamiku. Tidak, aku yakin taktik ini akan berhasil. Apa kau yakin, Teuku Umar? Percayalah, aku bisa memenuhi mereka. Jika itu keputusanmu, suamiku, maka aku percaya kepadamu. Terima kasih. Dengan jantung berdebar-debar, Teuku Umar bersama sejumlah panglima Aceh lainnya, yakni Panglima Polim dan Syamsul Ramut, pergi menghampiri Belanda di markas baru mereka yang konon menjadi pusat Aceh dahulu kala, yakni Istana Sultan Aceh. Well. If it isn't the mighty Aceh warrior. So, what brings you to my present? That takes some serious guts to execute. I have come in the means of peace along my soldiers. After a long discussion, we have decided it would be better if we surrender to your command. I see. You have finally realized that the battle in Melba is nothing but luck on your side. You defeated us that time, but we are more than ready to kill you all now. Sir, are we allowed to shoot? No, not yet. I would like to hear what they would propose. Bring them in. Ya, Algemen. The mouth may deceive, but let's see what your real intentions are. Keep going, don't look back. Now, for the moment of truth. What are your real intentions? As I have told you, we came here to surrender. We realized that the Dutch has too many advantages despite our victory last time. Ha! Blasphemy! Do you think you can fool the mighty General von Swieten? I guess not. Present! I knew it! You should have known not to invite the enemy inside your base. This is for our Sultan! No, General! No! You will pay for this! Jangan lari! Syamsul, tidak! Tuanku, kita harus menyerang seluruh prajurit Belanda yang tersisa dan membalaskan kematian Syamsul. Kalau begitu, kita harus laksanakan dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkan kematian Syamsul terbiar dengan sia-sia. Ketika terik matahari menyambut hari esok, seluruh rakyat Aceh tidak membuang-buang waktu mereka dan langsung mempersiapkan diri untuk menghabiskan prajurit-prajurit Belanda yang tersisa. Namun, tidak semua hal berjalan sesuai dengan takdir semesta. Kita harus mengakhiri ini semua. Maka kita harus... Tidak! Siapa yang... Surprise? Bukannya kita telah... You think by killing General Swieten, you'll get rid of us? Wrong! Because the Dutch seeks what they want. Now shoot them all! Ya, General Houzi. Balzan! Semuanya, berlindung! Tidak, suamiku. Panglima, semuanya, kita harus maju untuk Aceh, untuk Nusantara. Sampai akhir hidupku, semuanya, serang! Mengunci target. Whatever it is, keep attacking! Tidak! Berjuang semuanya hingga akhir hayat kita. Dasar penjajah! Panglima! Finally. Pin! Capture him! Ya, Algemen. As for you, Cut Nyak Din, is it? Look at you. You can't even fully comprehend the fight. Adri, capture her. Ya, Algemen. Tidak.
jangan. Kew mulu. Sampai akhir hidupku, aku akan terus berjuang. As if. Cerita sejarah Perang Aceh pun berakhir dengan penangkapan dan pengasingan Cut Nyak Dien. Saat cerita selesai disampaikan oleh Ibu Dien, seluruh murid-murid yang mendengarkannya pun ikut takjub dengan cerita tersebut. Takjub akan perjuangan dan persatuan rakyat Aceh untuk melawan Belanda hingga titik akhir mereka. Dan Cut Nyak Dien pun diasingkan oleh Belanda hingga akhirnya pada 10 Oktober 1910 perang ini berakhir secara massal. Jadi begitu ya anak-anak cerita mengenai Perang Aceh. Wah, keren banget. Perjuangan rakyat Aceh benar-benar mencerminkan sila-sila dasar negara kita ya. Itu sudah pasti anak-anak. Persatuan dan kerakyatan rakyat Aceh patut menjadi panutan bagi kita di masa kini sebagai warga Indonesia yang perlu menjunjung tinggi negara kita. Sehingga kita juga harus siap berkorban hingga mencintai bangsa kita tiada henti. Nah, kisah perjuangan ini juga mencerminkan penyertaan Tuhan bagi rakyat Aceh loh. Memberkati mereka dengan keberanian dan kegigihan untuk melawan Belanda. Jadi demikianlah cerita Perang Aceh ini berakhir. Habis ini kemana lagi, Bu? Aku pengen denger cerita lainnya juga dong. Aku juga, Bu. Baik-baik, kalau begitu, ayo ikut ibu ke monumen selanjutnya. Banyak peristiwa yang harus kalian pelajari dan kenangi sebagai warga Indonesia. Baik, Bu. Pada hari itu, Ayah dan Mala mungkin tidak menyadarinya. Namun, momen dalam museum inilah yang menyadarkan mereka berdua akan pentingnya masyarakat Indonesia sekarang untuk terus mengenang dan mengingat jasa para pahlawan dahulu kala. Sebab oleh karena mereka lah seluruh nilai-nilai Pancasila diperjuangkan tiada henti, menetapkan kebebasan Indonesia sebagai fondasi untuk terus berjuang demi masa depan yang indah dan terang, demi kehidupan yang didirikan atas dasar Pancasila. The end.